Halo, berjumpa lagi bersama saya Ruli PGMI di channelnya Marga Ruli. Kali ini saya akan membahas 6 kebiasaan baik tapi sulit untuk dilakukan. Apa sajakah itu? Jangan lupa pantengin terus video Marga Ruli bersama saya Ruli PGMI. Dan nantikan video-video saya berikutnya karena di sana banyak sekali motivasi dan juga inspirasi yang akan membuat kita lebih menikmati hidup dan juga mudah untuk menjalani dengan penuh cinta. Oke, kali ini saya akan membahas 6 kebiasaan bagus tapi sangat langka untuk dikerjakan atau yang bisa melakukannya. Apakah saja itu? 6 kebiasaan bagus tapi langka. Yang pertama adalah kecewa tapi tidak mengeluh. Meskipun kecewa, kita tidak perlu mengeluh. Karena apa? Karena setiap permasalahan itu atau setiap kegagalan pasti ada kesempatan kedua. Percayalah, pasti ada kesempatan kedua. Kalian tidak perlu putus asa dengan kegagalan kalian. Kalian hanya perlu mencoba dan mengulang lagi. Ingat pepatah Cina, yang terbaik adalah menanam pohon 20 tahun yang lalu. Tapi lebih baik kalau kita belum memulai, kita mulai saja sekarang. Jadi jangan takut untuk memulai atau kecewa. Karena kecewa tidak perlu mengeluh. Yang kedua adalah marah tapi tidak membenci. Siapa sih yang orang marah itu dan tidak membenci? Pasti semua orang ketika marah ya membenci. Siapapun dia, siapapun itu. Pasti kalau marah itu membenci. Maka dari itu 6 kebiasaan baik yang langka yang kedua adalah marah tapi tidak membenci. Karena apa? Sangat jarang sekali orang yang marah terhadap orang lain tapi tidak membenci orang tersebut. Jadi camkan itu. Yang ketiga adalah gagal tapi tidak menyerah. Nah, seperti halnya orang-orang sukses dari dulu sampai sekarang, dari zaman Nabi sampai zaman serba modern ini, orang yang sukses itu identik dengan gagal tapi tidak menyerah. Bagaimana dengan Anda? Yang selanjutnya adalah sukses tapi tidak lupa diri. Kerap kali orang yang sudah kaya itu kerap kali melupakan bahwa dari mana ia berangkat dan dia melupakan siapa dirinya yang dulu. Biasanya orang yang sudah sukses yang dilupakan yang pertama adalah keluarga, teman-teman, dan orang terdekat di sekitarnya. Karena orang yang dulunya orang biasa lalu sukses, mestinya gaya hidupnya juga berbeda dan akan mengikuti gaya orang yang sukses juga. Sehingga orang-orang yang di bawah atau orang-orang yang dulu menemaninya akan ditinggalkan. Yang selanjutnya adalah pernah disakiti tapi tidak dendam. Siapa sih yang bisa seperti itu? Wong wis diloroni ora dendam, enek lah. Yo sing jelas dendam lah. Jadi seperti itu ya, kebiasaan baik tapi langka. Yang kelima adalah pernah disakiti tapi tidak membenci atau tidak dendam. Jadi jangan sampai ya, meskipun kita disakiti kita harus memaafkan karena setiap perbuatan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Dan perlu kita ingat lagi bahwa Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pemaaf bagi setiap hambanya yang melakukan salah dan mau bertobat. Lalu bagaimana dengan kita? Kita hanya hamba yang terlalu banyak dosa. Kalau kita pernah disakiti, kita tidak boleh dendam ya. Yang selanjutnya adalah iri tapi dijadikan motivasi. Ini yang sangat penting. Yang terakhir adalah 6 kebiasaan bagus dan langka. 6 kebiasaan bagus tapi langka. Yang keenam adalah iri tapi dijadikan motivasi. Siapa yang biasanya enggak suka kalau ada temannya yang berhasil? Tentu banyak sekali di sekitar kita orang yang kelihatannya dekat dengan kita, orang yang dulunya biasanya sama kita itu terkadang menyimpan rasa benci ketika kita berhasil, atau mereka itu sangat tertawa riang ketika kita gagal. Nah itu ya, kita tidak boleh seperti itu. Kalau teman kita berhasil ya kita jadikan motivasi, kalau dia bisa kenapa saya tidak. Kita harus seperti itu teman-teman ya. Jadi itu 6 kebiasaan bagus tapi langka untuk dilakukan. Semoga bisa menjadikan inspirasi dan juga motivasi terhadap kita semua. Saya Ruli PGMI. Jangan lupa marung hari ini dan dadah.